أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, jumpa lagi bersama kami setelah rehat tadi. Bagaimana? Penasaran tentunya bagaimana bahasan kita yang selanjutnya pada kesempatan ini. Masih bersama kami dengan Imajinasi TV menginspirasi. Baik, teman-teman kecil semuanya, alhamdulillah ananda kami semuanya dalam kesempatan ini kami bangga sekali bisa menghadirkan kalian di sini, ya. Tadi kita sudah mendengar cerita bagaimana seorang Uwais Al-Qarni yang begitu luar biasa perjuangannya membahagiakan ibunya. Ya Allah, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan jadilah seorang di antara kita ataupun semuanya menjadikan berkah umurnya insya Allah, ya. Baik, para pemirsa, tadi Uwais Al-Qarni adalah motivasi bagaimana kita berwalidain kepada ibu, kepada ayah, wabil khusus untuk ibu, ya, untuk ibu. Karena memang ada hadisnya yang menyatakan bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, kan begitu. Baik, untuk sekarang tadi doa-doa yang dari Uwais Al-Qarni dinyatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Dan Rasulullah memerintahkan siapa yang mau mendoa dan doanya terkabul, salah satunya adalah mintalah doa kepada Uwais Al-Qarni. Sekarang kita mau dengar cerita, kisah lagi. Kisah tentang seorang yang yang bisa kita ambil iktibar. Ada cerita yang berbeda dari seorang Uwais Al-Qarni. Ini kita mau dengar, ada nggak cerita? Mungkin Ananda Fadil punya cerita? Punya kisah, baik. Mau kisah tentang siapa? Alqamah. Masya Allah, tentang Alqamah. Ini masyhur sekali. Kita mau cerita tentang Alqamah kepada Ustadz. Insya Allah jadi Ustadz, ya. Amin. Amin, ya. Kepada beliau kita persilakan. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dahulu ketika di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Beliau ini rajin dalam beribadah kepada Allah, sholat sunnahnya, dari puasanya, dari baca Al-Qur'annya. Sampai pada suatu ketika itu beliau ini, Alqamah ini sedang melaksanakan sholat sunnah di rumahnya, dan ibunya ini lagi pergi. Ketika ibunya pulang ke rumah, ketika pintu tertutup, Alqamah sedang melaksanakan sholat sunnahnya. Ibunya memanggil, "Ya Alqamah, bukalah pintu." Alqamahnya tidak menjawab karena Alqamah ketika lagi melaksanakan sholatnya. Dipanggil lagi oleh ibunya, "Ya Alqamah, bukalah pintu." Belum ada jawaban dari Alqamahnya, dan dipanggil lagi sampai 3 kali, "Ya Alqamah, bukalah pintu." Sampai belum dibukakan pintu karena Alqamahnya sedang melaksanakan sholat sunnahnya. Dan pada suatu ketika Alqamah sedang sakaratul maut, sedangkan Alqamah ini dikenal sebagai yang masyhur ibadahnya. Nah, sakaratul mautnya itu sulit gitu. Sedangkan orang-orang yang ahli ibadah, ya, dalam pemikiran orang pasti selalu dimudahkan dalam segala urusannya gitu. Nah, seketika itu sakaratul mautnya ini sangat sulit sekali, sangat menyiksa, sehingga berita ini disampaikan ke Rasulullah. Rasulullah tidak bisa hadir dan Rasulullah mengirimkan sahabat-sahabat beliau untuk datang langsung ke rumah Alqamahnya ini, untuk membantu sakaratul mautnya selalu lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tapi berbagai sahabat, bermacam-macam sahabat telah dikirimkan ke rumahnya Alqamah, tetapi tidak bisa juga disembuhkan. Jadi Rasulullah langsung datang ke rumahnya dan menanyakan apakah kesalahannya dalam hidupnya. Alqamah pernah tidak membukakan pintu untuk ibunya karena Alqamah sedang melaksanakan sholat sunnah. Maka dipanggillah ibunya. Rasulullah menyuruh kepada sahabat untuk menyiapkan kayu bakar untuk Alqamah. Dan Alqamah pun ditaruh di atas kayu bakar tersebut dan dipanggillah ibunya. Anakmu akan kubakar di dalam kayu bara ini. Apa yang akan kau lakukan untuk anakmu ini? Ya Rasulullah, aku telah memaafkannya untuk anak-anakku ketika dia sakaratul maut nanti. Permudahkanlah sakaratul mautnya ya Rasulullah. Maka sakaratul mautnya alhamdulillah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ibunya telah memaafkan kesalahannya Alqamah. Dari sini kita belajar karena orang tua itu adalah hukum bagi kita untuk mentaatinya gitu. Sebagai Allah. Baik, luar biasa pemirsa sekalian, ya, teman-teman semuanya, para guru semuanya, ya Allah. Cerita tentang Uwais dan Alqamah ini memberikan pelajaran besar kepada kita bahwa ya Allah, bagaimana kita berakhlakul karimah kepada kedua orang tua. Masya Allah. Mudah-mudahan ini kita di sini betul-betul mengambil itibar yang besar. Ya walaupun demikian, wabil khusus untuk semua orang tua yang ada, ya juga punya hak anak-anak kepada setiap orang tua. Hak mendapatkan contoh suri tauladan, mendapatkan perhatian dan kasih sayang, dan juga pendidikan. Maka bersyukurlah bagi kita yang masih punya orang tua yang lengkap, karena kedua orang tua itu adalah pintu surga. Wabil khusus ibu. Nah, ini masalah ibu. Ananda Ilham, kita tanya, bagaimana nih? Kan al-jannatu tahta aqdamil ummi. Tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Menurut Ilham, mengapa dan apa alasan Ilham menyayangi dan mencintai ibu? Mengapa? Apa perjuangannya? Apa jasa-jasanya? Apa kira-kira? Silakan. Bismillah. Saya mencintai orang tua saya itu dan menyayanginya karena jasanya jasanya seperti merawat anak-anaknya ketika waktu kecil atau bayi, dan dia mencari nafkah untuk anak-anaknya, untuk menafkahi anaknya. Setelah itu saya menyayangi orang tua saya karena orang tua saya itu bekerja tiap hari untuk mencari nafkah dan untuk membayar sekolah saya sebagai santri di Khairul Maslah. Oke, sebentar. Sekarang ibumu luar biasa. Kamu rindu sama ibu? Rindu sekali, Ustaz. Apa pesan ibumu yang sangat kau kenal? Pesan dari ibu saya, Ustaz, untuk saya yang selagi saya menyantri di sini, Ustaz. Yang sangat kau kenal. Iya, Ustaz. Jadi motivasi. Pesan ibu untuk saya adalah, nak, engkau pergi ke pondok pesantren Khairul Ummah, belajarlah dengan giat. Saya pun belajar dengan giat untuk membalas budi kepada orang tua saya. Jadi saya harus belajar lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan menjadi di kelas itu menjadi yang terbaik, insyaallah. Insyaallah.
Baik, luar biasa. Ya, saya terharu mendengar penjelasan seorang anak seperti Ilham yang menyatakan ilmunya yang luar biasa. Kita semua di sini punya latar belakang. Kita semua punya bagaimana kisah-kisah tersendiri. Baik itu kisahnya bersama ayah, bersama ibu. Saya mau tanya, bagaimana? Ada kenangan sama ayahmu? Sempat jumpa? Sempat. Sekarang kan Ananda Fadil ini tinggal bersama ibunya. Ya, beliau sudah yatim. Ya. Di sini siapa yang yatim lagi? Ya. Ananda Ilham juga sudah yatim. Jadi begitu keras perjuangan ibu. Begitu luar biasa perjuangan ibu. Ya. Sebelum ke situ kita akan bicara sebentar kepada ya Dennis yang mudah-mudahan bisa kita mau undang ibu dari Dennis, ibu dulu ya, ibu Dennis untuk bicara di sini ya. Tapi ini kita lagi tunggu bagaimana ibu Dennis menghubungi kita ya. Kita nunggu ya. Baik. Sebentar lagi ibu dari Dennis akan menghubungi kita. Ya, sambil kita menunggu ibu dari Ananda Dennis, kita ambil saja. Itu kita mau bincang-bincang dulu ya. Maka bagi kita ini sebuah hal yang luar biasa. Kalau kita mengingat perjuangan dari orang tua kita nggak akan bisa nggak akan bisa kita menahan bagaimana rasa rindu, rasa perjuangan mereka berat ya. Mobil khusus bagi anak-anak yang ayahnya sudah tiada ya, tinggal ibunya yang berjuang. Maka ini sungguh harapan yang besar dari seorang ibu kepada anaknya agar bisa lebih sukses lagi. Tidak mungkin untuk jadi yang terbaik ya, maksudnya harus juara kelas, itu tidak. Tapi kalau bisa, why not? Kalau bisa, kenapa tidak? Untuk membuktikan bahwa wahai ibu, engkau tidak sia-sia membesarkan anak. Wahai ibu, jangan engkau menangis, akan kuhapus dengan perjuanganku. Ini luar biasa ya. Maka para bapak dan para ibu yang masih punya anak, saya rasa ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk memberikan kasih sayang yang bersungguh-sungguh ya. Jangan kita lukai juga anak-anak kita, karena mereka adalah generasi dan penerus kisah kita, karena mereka adalah juga bagian daripada masa depan kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Baik, sebentar belum masuk ya. Coba minta operator sebentar, operator kita minta dibukakan, diteleponkan tolong ya. Pemirsa yang berbahagia, bersama kami masih di sini ya, masih di sini. Insya Allah kita akan interaktif. Kita coba lewat WhatsApp aja ya, lewat WhatsApp untuk interaktif. Jadi kita masuk ke sesi ini. Kita tanya ke Dennis, bagaimana tanggapan engkau terhadap surga itu di bawah telapak kaki ibu? Bagaimana tanggapan Ananda? Sebelumnya Abad
Bismillahirrahmanirrahim. Tanggapan saya tentang surga di ibu, karena surga itu terletak di telapak kaki ibu. Karena kita harus menyayangi ibu kita, karena dia yang melahirkan kita dan mengandung kita selama 9 bulan. Kita harus menyayangi dia karena dia yang telah melahirkan kita dan mengandungi kita, membesari kita dan merawat kita hingga besar. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, Zat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Denis, bisa calling kita lewat WA? Insya Allah bisa, Pak. Oke, kami ingin kita berjumpa di WA dulu. Sebentar lagi kami tunggu ya. Iya, Pak. Oke, pemirsa, kita sedang menyaksikan sebentar lagi interaktif ya. Silakan. Oke. Ibu Denis, ya. Ada yang mau bicara sama ibunya hari ini? Hah? Boleh nanti ya. Habis inilah ya. Habis ini kita bicara sama ibu. Ya. Masya Allah. Ya. Insya Allah kita akan mungkin kita panggil dulu nih. Panggil dulu. Halo. Bisa video call? Oke. Baik, ini kayak saya sengaja minta video call. Ya, kita minta video call supaya memang acara kita ini memang live gitu ya. Baik, bersama kami di sini Imajinasi TV menginspirasi. Masya Allah, inspirasi pagi ini bagi seluruh orang tua dan seluruh anak. Kita harus sadar jadi orang tua dan juga harus sadar jadi anak. Betul? Ya, kalau sudah seperti ini insya Allah, ya Allah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik. Baik. Waalaikumsalam. Ibu, bisa agak lebih jauh dari apa suara saya yang di ini? Oke, baik Bu. Ini Dennis, Bu. Oke. Baik, Ibu, kita mau bicara bagaimana perasaan Ibu jumpa Dennis di YouTube di sini. Perasaan saya sangat senang, Ustaz. Bahagia, Ustaz. Bahagia ya? Bahagia, senang, Ustaz. Baik. Apa yang ingin Ibu ungkapkan pada pagi ini kepada Dennis? Saya rasa kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk berikan kasih sayang yang bersungguh-sungguh. Ibu mau bicara apa sama Dennis, Bu? Karena mereka adalah, Saya ingin mengatakan supaya Dennis sekolah baik-baik, bagian dari sholat jangan tinggal, Ya. Masya Allah. Baik. rajin belajar. Baik. Sebentar, masuk. Kami di sini mengungkapkan salah satu kerinduan. Ini Sebentar, mereka operator, semua kita rindu sama ibu mereka. Tapi di sini kita wakilkan ke ibu dulu ya. Pemirsa yang Bahwa berbahagia, Dennis ingin memberikan hadiah pagi ini kepada ibu, yaitu mungkin ibu kangen sama azannya Dennis ya. Ya, ibu dengerin ya. Dennis mau azan nih sama untuk ibu ya. Boleh Dennis azan untuk ibu? Ini ibumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik Ibu, gimana Bu? Udah lepas rindunya Bu sama anak? Acara kita ini Baik. memang live gitu Untuk ya. Ibu kami minta Baik, pesan. TV Kita kan judulnya menginspirasi, berbakti Masya kepada Allah, orang inspirasi tua. bagi seluruh orang tua dan Ya, seluruh anak. bagaimana Ibu? Kita harus sadar Apakah menjadi orang tua. kira-kira harapan Ibu untuk Dennis ke depan seperti apa? Silakan. Bisa lebih baik, Pak. Ya. Lebih baik. Waalaikumsalam. Ibu, Baik. bisa agak Nanti kita akan lanjutkan, insya Allah. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu ya Bu ya. Oke. Kita saksikan aja dulu di YouTube ya Bu ya. Bagaimana Dennis acara ini, insya Allah kita selesaikan dulu ya Bu ya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih banyak Ibu, mohon doanya dan untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih ya Pak Ustadz Ya. sudah menampilkan Denny. Baik. Terima kasih Ibu. Kita tutup dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Para pemirsa, ya saya menyaksikan di sini luar biasa. Ibu Dennis ya terharu melihat anaknya berjumpa di dunia sinyal ya, Masya Allah. Baik, pemirsa sekalian, kita ada bintang tamu lain sebetulnya ya. Kita panggil, mungkin duduknya ganti. Yang insya Allah mungkin di akhir. Cuman kita panggil sahabat kita yang kecil-kecil tuh. Mana tadi orangnya? Baik, silakan maju ya. Mungkin Hadis sama ya Hadis silakan untuk di sana dulu ya. Kita gantian. Baik. Hakim ya, Hakim. Hakim silakan ke sini. Ada Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nama saya Michael Nursalim Hakim. Saya asal dari Batang Cenaku. Batang Cenaku. Oke, baik. Hakim dari Batang Cenaku yang kelas 1 ya, kelas 8. Oke, kelas 8.
Kita mau tanya sedikit tentang bagaimana nih Hakim kriteria anak-anak yang baik kepada orang tuanya, ya. Pasti kita sudah tahu bahwa kita harus taat kepada orang tua dan juga kita harus menjadi qurrata ayun. Wah, qurrata ayun. Kira-kira kita mau tanya, cita-cita kamu untuk orang tuamu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Cita saya untuk orang tua untuk membahagiakannya dan untuk selalu menghormatinya, menyayanginya, sopan terhadap orang tua. Baik. Kita semua di sini punya harapan besar kepada setiap anak-anak kita maupun anak didik kita. Oleh karena itu, perilaku dari seorang anak kepada orang tuanya memang haruslah menjadi hiasan mata yang indah, yaitu menjadi qurrata ayun, ya. Kira-kira untuk Hakim, Ananda Hakim, apakah sudah berusaha maksimal atau ada nggak? Kira-kira ada punya dosa atau salah nggak sama orang tua kira-kira? Dosa ya jelas punya, Pak. Apa yang punya dosa? Hakim tahu bahwa itu dosa gitu. Tidak, kadang disuruh orang tua membantah. Suka bantah orang tua? Suka membantah orang tua? Contohnya gimana tuh membantahnya? Kalau disuruh nggak mau gitu? Iya, Tat. Malas ya. Malas, kenapa? Kenapa malas? Malas gerak ya, Tat. Malas gerak. Nah kalau udah kayak gini, kalau misalnya kayak gini nih, jadinya Hakim kira-kira kalau kita bahas masalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, apakah Hakim ingin ada berubah? Insyaallah saya ingin merubah, Tat. Nggak seperti yang dulu lagi, Tat. Pengen lebih baik lagi, ya? Insya Allah ya. Insyaallah. Baik, menyesal ya. Ya kalau kamu ini kan beliau bapaknya udah nggak ada, abang kita bapaknya udah nggak ada. Kamu masih lengkap ya? Kamu masih lengkap ya punya ayah itu? Alhamdulillah lengkap, Tat. Apa jadinya kalau salah satu di antara mereka itu nggak ada? Sedih, Tat. Sedih. Kamu boleh tanya nih, saya mau tanya nih, mohon maaf ya. Kira-kira bagaimana rasanya kalau tidak ada ayah? Rindu nggak sama ayah? Ayahnya sakit, apa gimana, meninggal atau gimana? Coba kasih tahu untuk semua yang hadir, untuk semua yang ada di sini, yang punya ayah, punya ibu, bagaimana rasanya? Coba, ini kawan kita sudah mengalami. Apa yang kamu beri? Bismillah. Saya cerita sedikit sudah. Saya dari kelas 4 SD tidak mempunyai ayah lagi. Dari kelas 4 SD tidak mempunyai ayah lagi sampai saya menjadi santri di Khairul Ummah kelas 8. Rasanya tidak punya ayah itu tidak enak sudah. Yang dulu masih bersama ayah di waktu SD, sekarang tidak lagi sudah. Kalau misalnya orang tua saya masih lengkap di sini di rumah, saya mungkin lebih bahagia lagi sudah. Lebih baik lagi. Mungkin kalau ayah saya masih ada, keluarga saya mungkin masih lengkap, bahagia. Ibu saya tidak menderita sendiri untuk mencari nafkah.
Saya rindu Ustaz, kepada orang tua saya. Merasa tidak nyaman, kekurangan keluarga. Yang dulunya saya mas berkeluarga, sekarang tidak lagi Ustaz. Dan Allah mungkin udah menakdirkan seperti itu, tidak mempunyai lagi. Udah berkali Ustaz. Mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Mau nggak kamu nelpon ibumu? Para ibu, para bapak sekalian, para anak-anak, ini adalah, itu sudah WA belum? Baik, kita coba kontak. Saya ingin kamu mengungkapkan rasa sayang kamu, rasa cinta kamu kepada ibumu. Bisa Ilham? Kita telepon ibunya, ya. Kita mau Ilham menjadi penyemangat ibunya, ya. Mungkin nggak bisa ini. Dan nggak apa-apa, kita lewat telepon. Kita coba dulu ya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga baik, ini nomornya kurang pas. Oke, kurang pas nomornya. Kita ulang lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana rasa kehilangan, bagaimana rasa menjadi orang yang tidak berpunya ayah dan ibu, itu pasti sangat luar biasa. Baik, Dennis, kita bisa ceng dulu kawannya, teman kita. Siapa? Al-Hafiz. Silakan maju. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, ternyata tidak diangkat. Mungkin ibunya lagi bekerja. Karena saya tahu bagaimana beratnya dan harapannya yang besar terhadap Ilham. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang punya harapan yang besar kepada anak dapat tercapai. Dan juga Ilham, bersemangatlah selalu agar orang tuanya lebih bersemangat lagi, insya Allah. Dan kita di sini mau tanya lagi, bagaimana? Apakah kamu rindu sama ibumu? Baik. Tadi kita tanya sama Ilham bagaimana orang tua. Abang kita juga nggak punya ayah. Kamu bersyukur nggak punya orang tua yang masih lengkap? Bersyukur. Bersyukur. Ini adalah Hafiz namanya. Hafiz, siapa namanya? Al-Hafiz Amin. Al-Hafiz Amin. Mungkin kamu bisa menikmati, bisa senang dan bahagia ketika masih punya.
tahu ibumu sakit atau sehat? Nggak tahu Ustaz. Tidak tahu. Kalau seandainya ibumu sakit apa yang terjadi? Tidak. Apa dosa-dosa kamu sama ibu? Membantah. Kamu sering bantah. Kalau disuruh nggak cepat. Kalau dipanggil lambat. Baik. Pemirsa yang budiman, anak-anak zaman sekarang luar biasa. Kalau sudah main handphone, orang tuanya pun lupa. Betul ya Bu ya? Kalau sudah main game, orang tuanya lupa. Sedih orang tua kita. Terpukul punya anak seperti itu. Maka para anak, di sini ada Hafiz Al-Amin. Dia sudah menyadari bahwa banyak kekeliruannya. Banyak sekali kekeliruan yang terjadi. Saya mau kamu minta maaf coba. Walaupun gak nelpon kita, ibu, katakan sama ibu, katakan sama ayah, maafkan kesalahan yang kamu pernah lakukan. Boleh? Silakan. Ya, ibu siap. Ya, Ibu, Hafiz minta maaf atas segala salah-salah Hafiz. Lupa waktu ketika main handphone, membantah orang tua, dan tidak mau apa yang disuruh orang tua. Kalau ayahmu Sedih. lalu kalau ayah atau ibu meninggal, Gila-gila. ayahmu masih hidup, masih sehat, rindu. Rindu Tat. Apanya yang kamu rindui? Apa yang kau rindukan? Rindu suaranya Tat. Suaranya. Mukanya juga Tat. Kalau ibumu hadir hari ini gimana? Senang Tat. Senang. Harapanmu adalah dia sehat. Iya. Baik, pemirsa. Inilah pengakuan dari anak-anak yang kita ada di sini. Mudah-mudahan pengakuan mereka menjadi salah satu pengobat. Insya Allah. Baik. Kita panggil kawannya satu lagi, gantian duduk ya. Sini, kawannya. Ya. Baik. Ini temannya juga pengen ngobrol kita sebentar di sini. Baik. Siapa namanya, Nak? Perkenalkan, nama saya Rasya Rahmana Bustami. Tinggal tempat tinggal panggilannya Rasya. Dari tadi kita ikuti acara ini ya, Rasya juga. Kita langsung singkat saja. Rasya, ya. Ibu masih sehat? Insya Ayah? Allah masih catat. Baik. Sama, saya mau tanya. Apakah kamu rindu sama ibu? Rindu Tat. Sudah ibumu sudah menonton. Rindu. Apa yang kau rindu? Rindu orang tua. Suka dimarahi nggak? Kenapa dimarahi? Karena aku berbuat salah. Buat sana. Sekarang saya mau tanya, sebagai seorang anak, maukah kau mewujudkan cita-cita orang tua? Mau. Mau? Mau. Apa nunggu ayahmu meninggal dulu? Apa menunggu ibumu meninggal dulu? Baru kau mau semangat untuk belajar? Baru kau mau berbakti kepada kedua orang tua? Apakah nunggu beliau meninggal dulu? Coba kamu bayangkan kalau orang tuamu meninggal, ayahmu meninggal. Bayangkan, teman kita, abang kita sudah ditinggal orang tua. Sedih. Tapi mereka nggak punya pilihan. Ngomong sama dia, minta maaf sama dia. Silakan. Bu, kalau ada salah
Saya minta maaf, Bu. Apa kesalahan? Bilang. Bilang. Apa kesalahan? Sering bantah. Mau nggak kamu berubah? Mau? No. Mau jadi anak yang lebih baik lagi? Mungkin kamu lebih beruntung dari kamu beruntung daripada kalian beruntung, lebih beruntung. Maka siap untuk lebih baik lagi. Siap. Jadi anak yang terbaik. Ya, bisa Bapak Ibu. Terimalah maaf dari Rasa. Ampunilah dia. Sehingga Hafiz dan Rasa mendapatkan keberkahan dalam hidup. Ada yang mau dikatakan lagi? Sudah. Cukup rindu ya kamu? Hah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah pembicaraan kita tentang sebuah kerinduan anak kepada orang tuanya. Terlebih dari beliau Ilham, ibunya bekerja karena tidak ada lagi yang menafkahi kecuali beliau, kecuali ibunya. Maka dari itu, ini pelajaran penting bagi setiap anak yang ada, agar menjadi lebih baik dan lebih hormat kepada ibunya. Wabil khusus untuk akhuna Fadil. Ya, bagaimana Fadil? Saya mau tanya, kamu coba jelaskan sedikit saja. Ya, kapan ayah nggak ada? Lalu kapan apa saja yang dikerjakan oleh ibumu saat ini? Ya, berat nggak kehidupan ibu? Silakan coba. Kamu ada kamera. Ayah saya nggak bisa ngaji. Ayah nggak bisa. Orang tua nggak bisa ngaji. Neneng, kami bukan berasal dari keluarga yang emang hafiz Quran, enggak. Jangan kan hafal ngaji ya, nggak akan bisa mereka nggak bisa ngaji. Waktu ayah saya meninggal waktu umur saya 4 bulan. Dibilang nengok, ya nengok. Dibilang tidak, ya juga tidak. 4 bulan. 4 bulan. Semenjak itu ketika saya umur 4 tahun atau 3 tahun itu, saya sering nanya ke mama tuh, "Ma, ayah mana?" Mama Ana bilang, ayah lagi kerja." Sering dibilang gitu. Ayah lagi kerja. Sering waktu anak masih kecil tuh emang selalu dijawab seperti itu. Ayah lagi kerja. Sampai ketika saya umur kelas 1 SD itu langsung, karena saya udah besar jadi langsung dia kasih tahu tuh, "Ayah mana? Ayahmu udah meninggal waktu umur 4 bulan kan," gitu. Langsung seketika itu saya langsung bilang, "Enggak apa, padahal ikhlas kok karena Allah." Entah kenapa, kan ketika itu saya masih kecil, kok saya udah bisa langsung bilang kayak gitu, saya ikhlas karena Allah. Dan itulah hal yang ketika itu langsung Allah memilih saya menjadi para penghafal Al-Quran. Itu hal yang paling banggakan dalam hidup saya, bukan prestasi. Seberapa banyak prestasi yang saya punya, tapi yang paling saya banggakan adalah ketika Allah memilih saya menjadi penghafal Al-Quran. Saya penjaga cahaya di keluarga saya, dan saya akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Terus ibumu sekarang kerja? Jualan kue. Jualan kue. Apakah ibumu sudah bisa ngaji sekarang? Belum. Apa harap? Supaya mama selalu bisa mendoakan Fadil di sini untuk menyelesaikan hafalan Fadil Al-Quran, karena itulah harapan dari orang tua saya gitu, supaya saya menjadi hafiz Quran. Nah,
menjadi penjaga Al-Quran gitu. Baik. Para pemirsa yang beriman, para bapak dan para ibu yang luar biasa, sampailah kita di penghujung acara kita, bahwa setiap orang tua memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadikan anaknya yang sukses. Insya Allah kita doakan fadil, barokah daripada hafiz Qur'annya menjadi cahaya untuk keluarganya, menjadi pemberi mahkota untuk ibunya dan ayahnya. Beruntung ayahmu, beruntung ibumu, teruslah bersama Quran. Mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, maafkan anak ketika dia salah. Maafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ya. Baik. Sini, duduk sini. Kita panggil kawan-kawan kita tadi. Sini nak, duduk sini. Duduk sini. Oke, duduk sini. Baik. Sini duduk. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya hati ini syahdu sekali. Rasanya hati ini rindu sekali. Para anak jangan sedih. Para anak jangan sedih kalau orang tuanya tidak lengkap. Ayahnya meninggal, masih ada ibu yang masih bisa untuk menjadi kunci surga kita. Ibunya tiada, berbaktilah kepada ayah yang membiayai kita. Dan terlebih lagi kepada anak-anak yang masih lengkap orang tuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Mari kita doa kepada orang tua kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami, juga dosa ibu bapa kami. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka semua menyayangi waktu kami kecil. Masya Allah. Para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Insya Allah mohon kebaikan dan keikhlasan Anda semua akan lebih lagi kita berbuat. Jangan lupa semuanya like and share, berikan kepada kami juga subscribe-nya. Ya ibu bapak sekalian, insya Allah jumpa lagi dengan kami yang akan datang di acara yang sama, yaitu di live streaming ya Imajinasi TV menginspirasi. Kami undur diri dulu dari hadapan Anda dan dari layar dan dari mengudara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa jumpa
di pekan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara kita dengan hamdalah. Mari bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.